Baiklah, kami mahasiswa dari kampus Universitas Muslim Indonesia akan melaksanakan praktik lapang untuk memenuhi tugas dari dosen kami. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Bapak. Yang pertama, kita ke identitas dulu. Yang pertama, nama Bapak? Nama saya Syarifuddin. Umurku 40 lebih, berapa ya? 40 lebih lah. Iya. Kelahiran 72. 48, 49 ya. Pendidikan ya S2. Kita jabatannya di sini sebagai UPT, BPPPP, Manuju 3P-nya. Kepala UPT. Menurut penjelasan dari responden Bapak Syarifuddin, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pertanian selama ini berupa bantuan pupuk bersubsidi, berupa pemotongan harga dari pupuk yang akan diberikan kepada para petani, serta ketika ada oknum yang memainkan harga pupuk terhadap petani, maka itu juga akan diberikan kebijakan. Itu ada kebijakannya. Beliau juga mengatakan bahwa kebijakan pertanian dilaksanakan sudah lama sebelum beliau menjadi ASN sekitar 15 tahun yang lalu. Adapun kebijakan pertanian dilaksanakan di setiap kelompok-kelompok tani yang ada di daerah masing-masing, khususnya hanya di Kabupaten Goa. Selanjutnya pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun kebijakan pemberian pupuk subsidi dan bantuan benih ditujukan kepada petani yang bergabung di dalam kelompok tani. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan pendataan kepada petani yang bergabung dalam kelompok tani dengan melihat luas lahan yang digarap oleh petani yang kurang dari 3 hektar. Karena petani yang memiliki luas lahan yang digarap lebih dari 3 hektar, maka bisa dikatakan bahwa petani tersebut telah maju. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi hasil pertaniannya, yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani sehingga petani menjadi sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia dengan stambuk 083 2019 0011. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan hasil wawancara saya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 yang dilaksanakan di Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontorempo, Kabupaten Goa. Adapun identitas responden yaitu bernama Bapak Denrari, umur responden 55 tahun, pendidikan responden SD, pengalaman berusaha tani sudah 30 tahun, pekerjaan responden berkebun dan bertani. Menurut Bapak Denrari, kebijakan pemerintah terhadap pertanian yang ada di desa tersebut begitu mempersulit pupuk yang dibutuhkan oleh petani dalam merawat tanaman padinya. Dalam artian ini, harga pupuk sangatlah mahal sehingga petani memiliki kendala dalam membelinya. Menurut Bapak Denrari, pemerintah sangatlah menyiksa masyarakat, khususnya bagi para petani, apalagi menetapkan harga kebutuhan yang dibutuhkan petani sebagai nutrisi dari tanaman padinya. Sehingga jikalaupun petani menyerah dalam bertani hanya karena pemerintah tidak mau menurunkan harga pupuk, maka masyarakat akan makan dari mana dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.
apalagi yang hidupnya hanyalah hidup pas-pasan dan ekonomi yang sangat sulit. Terlebih ketika mata pencaharian mereka cuman sebagai petani. Jadi, masyarakat petani sangatlah membutuhkan kebijakan yang layak kepada para petani dalam hal menurunkan harga pupuk atau memberikan bantuan pupuk kepada para petani. Selanjutnya, beliau pun menuturkan bahwa kebijakan pertanian sudah lama dilaksanakan sekitar 15 tahun yang lalu. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kebijakan pertanian tersebut biasanya dilaksanakan di beberapa kelompok tani dan bisa juga dilaksanakan di kantor balai penyuluhan yang ada di desa tersebut. Sehingga petani selain mendapatkan kebijakan pupuk bersubsidi, mereka pun mendapatkan penyuluhan dari dinas tentang bagaimana cara merawat tanaman padi sehingga bisa subur dan tidak mudah terserang hama dan penyakit, serta hasil panennya pun melimpah. Dalam artian ini panennya tidak gagal panen. Setidaknya mereka mendapatkan edukasi dari penyuluh pertanian. Adapun kebijakan pertanian tersebut berlaku untuk para petani karena menurut pengakuan Bapak Denrari bahwa keluhan para petani saat ini adalah tentang masalah kelangkaan pupuk subsidi dan harga pupuk di pasaran sangatlah mahal. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pertanian yang ada di desa tersebut berjalan dengan lancar. Para petani yang ada di desa tersebut mengharapkan dengan adanya kebijakan pertanian, pupuk bisa diturunkan harganya, karena itulah yang menjadi kendala bagi para petani, apalagi yang ekonominya sulit atau yang tidak berkecukupan. Karena apabila hal itu terjadi terus-menerus, maka akan sangat menyiksa masyarakat, khususnya petani yang ada di desa tersebut. Para petani di desa itu mengharapkan adanya bantuan berupa pupuk bersubsidi atau potongan harga pupuk dari pemerintah untuk para petani agar tidak terlalu membebani atau menyiksa para petani yang ada di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sofia dengan nomor stambuk 083 2019 0002. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dalam praktek lapang kebijakan dan perencanaan pertanian yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 yang bertempat di Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Adapun identitas responden yang saya wawancarai yaitu bernama Bapak Andi Lau, umur 50 tahun, pendidikan tidak sekolah, pengalaman berusaha tani kurang lebih 20 tahun, pekerjaan petani. Mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pertanian yaitu pemberian pupuk subsidi dan bantuan benih. Dari hasil praktek lapang yang saya lakukan dengan wawancarai petani yang bernama Bapak Andi Lau mengatakan bahwa kebijakan tersebut memang benar adanya. Kebijakan tersebut sangat membantu petani dalam berusaha tani yang ditujukan kepada petani yang bergabung dalam kelompok tani. Kebijakan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya. Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan memberikan jatah pupuk sesuai dengan luas lahan yang digarap. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapkan oleh petani dalam pemberian pupuk subsidi tersebut. Yang pertama yaitu penyaluran pupuk yang kadang terlambat. Yang kedua yaitu terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang mengakibatkan petani terpaksa membeli pupuk yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu pembagian pupuk yang tidak merata. Diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah dapat lebih memperhatikan petani dengan menjaga ketersediaan pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi tersebut sangat membantu petani dalam berusaha tani, terutama petani yang memiliki keterbatasan modal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.